Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel Sisi Gelap 77. Anda akan mendapat informasi edukatif dari kami. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari Tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula dari pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Penyebab Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Proses dan fase Perang Aceh. Perang Aceh pertama. Perang diawali pada tanggal 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu. Akhirnya, pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini, sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh Kedua. Ekspedisi Aceh Kedua oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua ini yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh Ketiga. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Din berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Snoek Hurgronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasehat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snoek Hurgronje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snoek Hurgronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teuku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun, itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat dan akhir. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda.
Dipimpin Cut Nyak Dien, istri dari Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Po Cut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Teuku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Melapo. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien bersama Po Cut Baren. Kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snuk Hurgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyak Dien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh.